Oke, kita akan melanjutkan dengan bab berikutnya, yaitu persamaan Cauchy-Riemann. Ya. Nah, jadi di sini persamaan Cauchy-Riemann itu misalkan F D ke C, ya, suatu daerah, kemudian C itu ada di D. Ya. Nah, katakanlah F itu dapat diturunkan secara kompleks, ya. Jadi artinya dapat diturunkan secara kompleks. Jadi artinya adalah F aksen C atau DF DZ di titik C itu adalah limit dari, kita bisa menggunakan delta Z menuju ke 0, FC plus delta Z dikurangi FC per delta Z ada. Ya. Nah, kalau ini ada, artinya kita bisa mendekati turunan itu baik dari sejajar sumbu X, jadi artinya delta Y-nya 0, atau di sini delta X-nya yang 0. Ya. Jadi di sini adalah delta Y 0, delta X-nya di sini 0. Ya. Jadi misalkan dalam arah seperti ini, maka artinya F aksen C itu haruslah limit dari cukup delta X menuju 0, kemudian di situ F C plus delta X min FC per delta X. Nah, ini kita bisa menggunakan bagian real dan imajinernya fungsi itu, ya. Jadi U C plus delta X, koma Y-nya. Jadi ini CX gitu, ya. Jadi CX itu adalah real dari C dan CY itu adalah imajiner dari C. Jadi di sini imajiner C-nya ini tetap plus I VCX plus delta X, koma CY minus, ya, U CX, CY plus pakai kurung I VCX, CY. Nah, semuanya dibagi dengan delta X. Jadi kita lihat bahwa limit dari delta X menuju 0 itu bagian realnya U CX plus delta X, CY min U CX, CY dibagi dengan delta X, dan hal yang sama di sini I VCX plus delta X, CY minus VCX, CY per delta X. Nah, ini artinya bagian imajinernya konstan, ya. Jadi Y-nya konstan. Di sini sama, ya. Yang berubah hanya bagian X saja. Jadi ini hasilnya seperti di kalkulus vektor adalah do U per do X plus I do V per do X. Ya, jadi artinya hanya diturunkan terhadap X, Y-nya konstan. Nah, ini adalah
turunan dalam arah seperti ini. Nah, sekarang arah yang C di sini arahnya hanya begini ya. Jadi di sini delta X-nya 0. Jadi di F aksen C, ya, hal yang sama. Limit dari delta Y menuju 0. Saya menulis yang pendek dulu saja. C plus delta Y, tapi ada I-nya, ya, karena delta Z itu ya delta X plus I delta Y ya. Jadi kalau ini 0 masih ada I-nya. Min FC per I delta Y. Jadi sama dengan seperti tadi, delta Y menuju 0, U sekarang adalah CX, CY plus delta Y ya, tanpa I kalau di argumen ini. Ya, saya langsung ambil dari sini, yaitu U CX, CY per I delta Y plus I, ya, seperti tadi, V CX, CY plus delta Y min V CX, CY. Itu dibagi, hati-hati di sini masih ada I ya, delta Y. Jadi hasilnya adalah DU Y, tapi ada I-nya ya, seper I. Plus I, ada seper I di bawah, yaitu do V per do Y. Gitu. Ya. Dan kalau ditulis dalam bentuk baku, maka ini adalah do V, do Y, min I, do U, do Y. Nah, yang tadi adalah F aksen Z, FC adalah do U, do X plus I, do V, do Y. Nah, ini harus sama, ya, karena dia punya turunan. Jadi ini sama dengan yang ini, dan bagian ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan Cauchy-Riemann. Ada juga yang mengartikan sebagai persamaan yang menghubungkan kompleks dengan real, ya, yaitu apa? Do U, do X sama dengan do V, do Y, dan mungkin saya mulai do U saja, do U, do Y minus do V, do Y. Semuanya di titik C, ya, dievaluasi di titik C. Nah, tetapi jika hanya kesamaan satu titik, kesamaan di satu titik saja, maksudnya persamaan Cauchy-Riemann di satu titik, ya di sini tidak dijamin fungsinya dapat diturunkan secara kompleks. Ya, dapat diturunkan secara kompleks. Nah, tetapi ya, jika do U, do X, jadi persamaan Cauchy-Riemann, ya, bukan hanya berlaku di Z, bukan di C saja, tetapi di Z, kata do V, do Y, dan ini adalah do U, do Y di Z, ya, ini di Z, min
do V do X di set di suatu lingkungan dari C ya. Jadi maksudnya setnya itu anggota dari semua W dikurangi C lebih kecil dari delta untuk delta positif saja. Ya, jadi berlakunya ini titik C, dia dicakram seperti ini, ya, maka dapat dibuktikan dan dia continue, ya, maaf, dan dia continue. Jadi do U do X do V do Y do U do Y dan do V do X semuanya continue di lingkungan tersebut, continue dan sama ya, continue di lingkungan tersebut. Di lingkungan tersebut maka F dapat diturunkan di C. Nah, contoh-contoh saya kira bisa dibaca. Ya, di sini intro dari isi chapter ini. Ya.